Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami, channel dakwah Trio Al Gibran di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, channel kita pada malam hari ini kehadiran tamu seorang ulama dari Depok dan juga sohib saya dan juga guru saya. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Muradi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sahabat saya, juga orang tua kita, Bapak Haji Sulaiman Adnan dari RTM Kelapa 2 Cimanggis Depok. Alhamdulillah hadir di tempat kita. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol, ya, obrolan yang mengandung hikmah, yang mengandung ilmu. Mumpung ada kiai kita hadir di sini, kita akan ngobrol tentang seputar masalah bulan suci Ramadan. Kita pernah mendengar keterangan ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Nah, kita ngobrol soal itu. Untuk itu langsung saja kita tanyakan pada kiai kita. Kiai Afwan, sering kita mendengar ceramah-ceramah ada 4 golongan yang katanya sangat dirindukan oleh surga. Itu siapa saja 4 golongan itu? Tolong dijelaskan Kiai. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terutama sahabat saya, Perandes Trio Al Gibran, orang tua kita Bapak Haji Sulaiman Adnan. Ada hadis yang sahih di mana Rasul menyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga yang merupakan puncak dari segala kenikmatan yang semua orang ingin masuk ke dalamnya. Ya, sebajing-bajingannya orang kalau ditanya mau masuk neraka enggak. Mau masuk surga? Mau. Ini surga yang nikmatnya luar biasa, itu kata Rasul rindu kepada 4 golongan manusia. Jadi manusianya ini nggak usah repot-repot mencari surga, surganya yang rindu sama dia. Ya, rindu itu kita tahu obatnya cuma ketemu. Kalau belum ketemu terus rindu. Siapa yang dirindukan oleh surga? Kata Rasul, pertama talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, membacanya aja udah bagus. Al-muta'abbad bitilawati. Kita ngerti atau tidak ngerti, baca Quran tetap ibadah nilainya. Tapi alangkah baiknya sambil kita baca, sambil kita mengerti artinya, sambil kita memahami dan menghayati serta mengamalkan. Itu lebih baik lagi. Umpama untuk tingkatan awam ini, cinta saja kepada Al-Quran dengan banyak membaca, itu sudah memadai. Insya Allah termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua yang dirindukan oleh surga itu kata Rasul wahafidil lisan, orang-orang yang pandai menjaga lidah. Ini lidah Allah berikan kepada kita kecil, tidak bertulang. Tapi Rasul pernah bilang al-lisan ahaddu minas sayf. Lidah itu bisa lebih tajam dari pedang. Dengan lidah orang bisa mulia, dipuji, dilulukan orang. Dengan lidah orang bisa jatuh martabatnya. Karena itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat dengan pandainya dia menjaga lidah. Ya, barangkali di era sekarang lidah itu bisa diwakili dengan jari. Ya, mengetik di medsos, kalau salah ketik orang tersinggung, wah, itu dosanya luar biasa. Itu mewakili lidah kita. Jadi artinya orang yang dirindukan surga, orang yang pandai menjaga, memelihara perasaan orang lain jangan sampai tersakiti, baik oleh ucapan, tindakan, perbuatannya. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga kata Rasul wamut imil jihad, orang-orang yang peduli kepada orang lain. Mut imil jihad artinya memberi makan orang yang lapar. Jadi ketika kita ingin memberikan sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Orang kelaparan kita kasih makan, orang telanjang kita kasih pakaian, orang nggak punya tempat tinggal kita kasih tempat tinggal. Maka walaupun tidak besar, walaupun tidak mahal,
Kalau bermanfaat bagi orang itu lebih baik daripada mahal tapi tidak bermanfaat bagi dia. Umpama Ustaz, apa yang dibutuhkan? Ya baju koko, sarung, kan nggak seberapa harganya. Akan bermanfaat buat dia pakai ibadah sholat tarawih. Daripada kita belikan lepis, umpamanya harganya 5 juta, kemudian jaket Kapas ya. kulit, kemudian kacamata Ray-Ban, mahal tapi nggak manfaat bagi orang itu. Jadi orang-orang yang memberikan kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Orang lapar ya dikasih makan, orang telanjang ya dikasih pakaian, orang butuh biaya diberikan biaya. Ini yang dimaksud dengan golongan yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat, washaimina fi Ramadan. Mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa yang bagaimana? Puasa yang sesuai dengan tuntunan, syarat, rukun, dan aturan-aturan yang berlaku yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi esensi dari pelaksanaan puasa itu kan yang berat, mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat, baik syahwat perut, syahwat mata, syahwat semua anggota tubuh kita. Karena banyak orang yang puasa, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai sore. Ternyata Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal hatos. Berapa banyak orang yang puasa, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai sore, tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena itu orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, yang puasanya betul-betul bermakna. Ya, dampak dari puasa itu kan kepekaan sosial, solidaritas sosial, kemudian kebersamaan dijaga lewat nilai-nilai puasa di bulan Ramadan. Ya guys, subhanallah ya. Jadi ada 4 golongan yang sangat dirindukan surga. Afwan Kiai, saya tertarik pada yang terakhir ya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Rasul mengatakan bahwa berapa banyak nanti orang berpuasa namun hanya lapar dan haus saja. Iya. Mohon jelaskan Kiai, itu seperti apa tuh orang-orang yang hanya dapat lapar dan haus saja itu? Misalnya itu. Kita harus tahu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Wis itu ya. Kalau puasanya batal, otomatis pahalanya batal. Lagi puasa makan dengan sengaja kan batal. Puasanya ya. batal, pahalanya otomatis batal. Tapi ada yang puasanya terus nggak batal, tapi pahalanya batal. Nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghindarkan diri dari yang 5, kata Rasul. Dan 5 hal ya, menghalangi pahala. Yang membatalkan pahala puasa. Nabi mengatakan khamsatu asya'a yufattirna shaim. Ada 5 hal yang kalau kita lakukan maka puasa kita otomatis terbuka. Artinya batal, tidak dapat nilai, tidak dapat pahala. Pertama, al-kizbu, dusta, bohong. Dengan alasan apapun bohong itu ya membatalkan pahala puasa. Saya kan bohong buat kebaikan. Nggak ada bohong buat kebaikan, nggak ada cerita. Kecuali siasat, itu beda. Siasat itu bukan bohong ya, tapi siasat. Yang Nabi Ibrahim waktu itu menghancurkan berhala Raja Namrud, dia mengatakan bukan saya yang menghancurkan berhala Tuhan, mungkin berhala yang besar ini nih yang menghancurkan. Berhala yang besar ini nih, nah, tapi begini kan. Jadi bukan berhala yang besar yang disalahkan, tapi ini nih yang menghancurkan berhala-berhalanya Namrud. Itu siasat namanya, bukan bohong. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, menggunjing, ngerasani orang lain, buka aibnya orang lain. Ketika kita punya teman, punya sahabat berbuat salah, yang bagus kan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat, tegur. Ini kesempatan buat saya nih. Saya akan buka nanti kejelekannya. Nah, itu yang nggak boleh. Ghibah itu ya. Ghibah. Jadi menceritakan kejelekan orang lain di belakang orang itu. Wah, kelihatannya aja pakaiannya bagus, kelihatannya aja kayaknya alim, padahal saya lihat sendiri dia sedang ada di tempat sedang berbuat ini. Itu ghibah namanya. Bahkan dosanya lebih besar dari berzina. Ya, Rasulullah pernah mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa orang yang berzina.
Karena kalau orang berzina itu dosanya pada Allah, langsung minta ampun, insya Allah diampuni. Tapi kalau orang ghibah menceritakan aib orang lain, nggak akan mendapat ampunan dari Allah sebelum dia datang meminta maaf pada orang yang diceritakan, yang dirasani kejelekannya. Yang ketiga, namimah. Yang namimah itu bahasa kita sekarang provokator, Adu domba ya. adu domba. Ya, Ustadz Yoga sama Pak Haji Leman lagi baik-baik aja, datang ke saya. Bawa omongan ke Ustadz Yoga, beda, ngejelekin Pak Haji Leman. Bawa omongan Pak Haji Sulaiman, ngejelekin Ustadz Yoga. Akhirnya yang tadinya damai jadi ribut gara-gara saya. Ini saya namanya namimah. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang banyak orang itu, demi Allah, saya tidak melakukan. Atau dia nggak lihat, dia bilang ngelihat. Sumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal untuk membela kesalahan, menutupi aib dan kesalahannya. Ini pahala puasanya batal. Dan yang kelima, yang terakhir, memandang lain jenis dengan penuh nafsu Gairah. Ya, kita laki-laki memandang wanita dengan penuh gairah. Walaupun foto, Kiai. Walaupun putus. Tapi kalau di sini ada sir, itu membatalkan pahala puasa. Terus Walaupun lagi, beneran, kalau nggak sengaja, itu nggak membatalkan. kalau ini ya sering kita lihat ya di grup-grup medsos ini, WA ini, ada orang share foto-foto yang bikin orang ini nih, termasuk kayak gitu. Iya, itu tergantung kepada keimanan kita. Kalau iman kita mantap, sekalipun di share foto seronok, memberikan aurat, insya Allah nggak kegoda. Tapi kalau memang di sininya imannya ada kurang kuat, walaupun cuma sekedar kelihatan paha misalnya, atau sebagian buah dada diperlihatkan, ada sir di sininya, lalu timbul pikiran kotor, itu yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya terus dari pagi sampai sore, nggak makan, nggak minum, cuman pahalanya nggak ada, habis. Apa Kiai? 5 hal yang membatalkan pahala puasa itu dilakukan ketika siang hari saja atau siang malam? Siang malam. Siang malam ya, walaupun sudah malam. Ya. Tetap aja. Artinya ketika kita puasa siang hari itu kita hindari. Bukan berarti setelah kita buka lalu itu boleh. Oh gitu ya. Bukan cuma siang malam, kalau bisa setelah Idul Fitri pun hal-hal semacam itu dijauhi. Karena Ramadan boleh berlalu, tapi puasa terus. Jadi Ramadan berlalu, walau kita tetap puasa untuk tidak berdusta. Ramadan silahkan berlalu, tapi tetap lidah kita tidak boleh menceritakan aib orang lain. Saya berjaga. Jadi sepanjang tahun itu, panjang hidup kita, kalau bisa yang 5 ini dihindari. Bukan cuma itu Ramadan ini puasa ini, tapi puasa kita batal. Bukan cuma itu. Begitu buka bisa berbuat kita. Subhanallah, dari para jamaah. Subhanallah, kita dapat ilmu yang luar biasa sekali. Ya, 4 golongan yang akan mendapatkan, yang diridhokan surga. Dan juga 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.